Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Akidah Akhlak tahun 2025. Perkenalkan, saya Ade Prasetyo, mahasiswa PPG PET 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25010911535. Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Ma'arif Setono kelas 5 semester 2 dengan materi Mari Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat tarjih. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah semuanya diberikan sehat. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dahulu, dan doa pagi hari ini akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Ananda Faiza. Persiapan berdoa.
Selanjutnya Pak D akan mengabsen bagi yang Pak D panggil namanya untuk mengucapkan hadir. Yang pertama, Ainaya Fatihatur Rahma, Hadirah. Alifa Angelika Geosisil, Alfiandur Rian Purnama Putra, Hadir. Adi Hakim Agustri, Hadir. Aska Zakinian Wijaya, Hadir. selanjutnya Ajalea Almira Khairunisa, Hadirah. selanjutnya Clarissa Bilqis Andriansyah, Hadirah. selanjutnya Faiza Bisama Hamidan, Hadir. selanjutnya Muhammad Jordan Helmi Al-Habsyi, Hadir. selanjutnya Nadifa Sabela As-Salihah, Hadirah. selanjutnya Putri Wita Abdulia, Hadirah. selanjutnya Raffi Iskia Ramadhani. Hadirah. Nah, semuanya hadir ya. Hadir. Oke, adik akan bertanya dulu sebelum masuk pelajaran. Oke, dari Pak Ade. Apa yang kalian rasakan ketika kalian sedang terkena musibah? Hadir. Sedih. Apa? Menangis. Menangis. Kenapa? Murung. Kalau kamu tadi apa? Bersedih. Ketika kalian kehilangan sesuatu yang disayangi, misalnya kalian memiliki benda yang sangat kalian sayangi dan ketika kalian bawa ternyata hilang, kalian apa? Bagaimana rasa kalian? Perasaan kalian bagaimana? Sedih ya, sedih ya. Oke. Nah, itu Pak punya obatnya. Nah, ini kita dari ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita semuanya dalam Al-Quran surat Al-Qaf ayat 28. Maka bunyi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, kita harus ingat bahwasanya dengan dengar Allah hati kita akan menjadi tenang. Maka pagi hari ini Pak D akan mengajarkan kepada kalian yaitu pelajaran akidah akhlak, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat tauhid. Siapa itu belajar semuanya? Ya. Ini tujuan pelajarannya akan Pak D sampaikan nanti dalam pelajaran akidah akhlak ini adalah yang pertama, kalian peserta didik mampu memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat tauhid. Yang kedua, peserta didik kalian memiliki pemahaman utuh bahwa kalimat tauhid adalah pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang Maha mengatur kehidupan. Yang ketiga, terbentuk pribadi yang lebih sabar, ikhlas dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam suka maupun duka. Yang terakhir, peserta didik kalian mampu menginternalisasi kalimat tauhid sebagai bagian dari akhlak Islami dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, bisa dipahami ya tujuannya. Dan selanjutnya, nah ini pasti akan menanya kepada kalian untuk pertama ini. Ya, untuk itu Pak D nanti dengarkan ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bersama-sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ada yang bertanya. Dari sini, Sisil, silakan dibaca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, selanjutnya ini Nadifa, silakan dibaca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang paling depan, silakan Mas Faiza dibaca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak dibaca artinya dulu ya. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah kita akan kembali. Bersama-sama kita baca dari awal dan artinya ya.
Baik, Isnani Salasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali. ya, jadi kalimat tarjih itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Kepadanya kepada siapa ini? Kepadanya ini kepada Allah. Bisa dipahami? Ya. Nah, speaking dulu ya. Jadi supaya semangat. Ya, persiapkan diri kalian. Ya. Tengok fokus. Tengok kanan. No. Tengok kiri. No. Fokus. Kita fokus semuanya. Lanjutkan ya. Nah, di sini Pak Adi punya peta konsep. Jadi apa yang harusnya kita baca adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini memiliki pengertian kalimat tarjih yang pertama. Yang kedua, pentingnya kalimat tarjih. Yang ketiga adalah ketentuan kalimat tarjih. Mari kita bedah bersama-sama satu persatu. Oke. Dari yang pertama yaitu pengertian kalimat tarjih. Apa pengertian kalimat tarjih? Kalimat tarjih adalah ungkapan yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang mengingatkan kita bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Bisa dipahami pengertian kalimat tarjih? Bisa. Selanjutnya, nah di sini pentingnya kalimat tarjih. Pentingnya apa tadi? Ya, mengucapkan kalimat tarjih memberikan ketenangan hati saat menghadapi musibah, membantu kita menerima kenyataan dan meningkatkan rasa sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Ini pentingnya apa? Jadi dengan kita mengingat Allah, kita akan selalu terbantu dan meningkatkan rasa sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Ya, sabar ya. Ya, yang ketiga. Yang ketiga. Nih, ketentuan kalimat tarjih. Jadi kalimat tarjih itu ada ketentuannya. Kapan saat kita mengucapkannya dan lain sebagainya. Jadi kalimat tarjih yang itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah hukumnya sunnah. Jadi kita melafalkannya hukumnya sunnah. Diucapkan kapan? Diucapkan saat terkena musibah. Seperti apa? Kematian, kecelakaan, atau bencana. Ini menunjukkan apa? Sikap sabar, tawakal, dan keyakinan bahwa semua akan kembali kepada Allah. Oke, baiklah semuanya. Nah ini Pak Ade akan menganalogikan. Jadi di sini ada gambar riset. Kalian punya HP di rumah? HP kalian ketika panas atau blank atau hang tidak bisa di scroll, tidak bisa dipakai, apa yang akan kalian lakukan? Meres? Dari semuanya punya HP ini dipakai sewajarnya, ya. Jadi waktu kalian punya HP tidak bisa dipakai, kalian restart. Dan di sini ada juga menganalogikan kalimat tarjih sebagai tombol restart. Kenapa Pak Adik? Kalimat tarjih berfungsi sebagai tombol restart untuk hati kita saat menghadapi kesedihan. Dengan mengucapkannya, kita dapat menemukan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi ujian hidup secara lebih positif. Jadi gini, apabila kita punya mainan yang kita sayangi, contohnya hari ini apa? Nylon. Kalian suka sama nylon, ternyata nylon kalian hilang, kalian sedih. Ada lagi, ternyata sanak saudara kita ada yang meninggal dunia, kita juga sedih. Makanya kalimat tarjih ini adalah sebagai tombol restart. Bahwasanya kita dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Gitu ya. Kita sadar bahwa semuanya milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Di restart tadi gitu ya. Setelah kalian pakai HP tadi, setelah di restart bisa dipakai sempurna nggak? Analoginya juga seperti itu. Jadi ketika kita menerima musibah dengan kita mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, harapannya supaya hati kita menjadi tenang,
gitu, kita lebih bisa menerima, sabar dan tidak sedih secara berlebih. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Ya, kita ice breaking lagi supaya lebih semangat ya. Masih ingat tadi? Apa fokus? Tengok kanan, no, tengok kiri, no, fokus. Oke, baiklah anak-anakku semuanya, setelah ini Pak Ade akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, nanti kalian akan berdiskusi. Kemudian nanti Pak Ade akan bagikan kalian LKPD. Setelah nanti kalian berdiskusi, nanti kalian maju sesuai kelompoknya masing-masing, mempresentasikan di depan ini. Jadi paham ya? Oke, itu Pak Ade akan membagi kelompok dulu. Ya, dari yang pertama ini kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Ya, terus selanjutnya ini adalah kelompok 3. Oke. Nah, saya akan berikan KPD untuk kalian. KPD kelompok 1, kelompok 2, yang terakhir ini kelompok 3. Silakan kalian buka, kalian baca petunjuknya, kemudian kalian jawab. Ya, setelah ada yang belum paham, silakan mengacungkan tangan bertanya kepada Pak Adi. Nanti setelah itu kalian diskusikan di depan, diskusikan di teman-teman, dan kemudian kalian nanti presentasikan di depan. Bisa dipahami? Silakan dibaca terlebih dahulu. Silakan Pak Adi minta untuk mempresentasikan di depan dari kelompok 1. Ya, silakan masuk ke depan kelompok 1. Teman-teman jangan lupa untuk bersiap untuk memberi tanggapan ya, untuk bertanya ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Soal 1, apa yang ditunjukkan gambar di atas? Orang yang sedang berduka. 2, bagaimana perasaan kalian melihat peristiwa tersebut? Perasaan kami sedih. 3, apa yang kalian ucapkan ketika melihat peristiwa di atas? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada yang ditanyakan? Oh ya, silakan. Aja bertanya. Apa yang kamu lakukan ketika melihat peristiwa tersebut? Kami mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sudah disampaikan. Silakan. Ada yang tanya lagi? Cukup? Ya, kita beri aplaus teman kita semuanya. Terus selanjutnya dari kelompok 2, silakan untuk maju. Ya, silakan salam dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Jagoannya maju. Kita lanjutkan ya. Silakan duduk dulu. Oke, baiklah anak semuanya, kita kumpulkan untuk LKPD-nya. Oke, silakan nomor 1. Nomor 1 ya. Nomor 2. Nomor 3. Ya, kita semua hebat kalian semua ya, sudah berani presentasi ke depan. Tentunya Pak Ade akan melanjutkan materi tadi. Di sini Pak Ade memiliki referensi tambahan yaitu berupa video. Sudah siap untuk melihat? Silakan kalian lihat dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang takut, tidak ada yang kamu. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah siap mendengar cerita hari ini? Sudah, Ayah. Oke anak-anak, hari ini Ayah akan menceritakan kisah tentang Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki akhlak manusia, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anak dari Abdullah dan Bunda Aminah. Ia lahir pada 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Pada masa kecil, ia dikenal sebagai anak yang jujur, amanah, dan baik akhlaknya. Ia menggembala kambing dan ikut berdagang bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terlihat sewaktu beliau masih kecil, yaitu dadanya pernah dibelah dan dicuci oleh 2 malaikat dan awan yang selalu melindungi setiap perjalanannya. Pada suatu hari, pendeta Bukhairah pernah bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu beliau masih kecil. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama pamannya Abu Thalib dalam perjalanannya, dan pendeta Bukhairah lalu menyuruh Abu Thalib untuk segera pulang ke Mekah dan agar menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena memiliki tanda kenabian di pundaknya. Kondisi bangsa Arab semakin memburuk, kemungkaran dan kezaliman merajalela. Masyarakat pun ketakutan ketika mereka melahirkan anak perempuan karena harus dibunuh hidup-hidup. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di Gua Hira untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Nabi dan Rasul dengan mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada saudara-saudaranya. Orang pertama yang masuk Islam dan mengikuti beliau adalah Khadijah istrinya, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harithah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan satu persatu perintah ibadah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Salah satunya adalah ibadah zakat. Pada tahun ke-11 kenabiannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa yang menyedihkan. Abu Thalib dan istrinya Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia.
Namun tidak lama setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihi salam untuk mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Pada saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kini telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati." Oke, anak semuanya sudah selesai. Oke. Ya, gimana ya semuanya? Dari video yang kalian lihat, ini ada kesimpulan-kesimpulannya. Jadi yang pertama adalah kisah Nabi Muhammad SAW dan kesabaran. Apa yang bisa kita ambil Pak? Yang pertama, di dalam video yang baru kita lihat tadi, itu ada tahun kesedihan atau Amul Huzni. Itu adalah tahun di mana Nabi Muhammad mengalami 2 kehilangan besar. Yang pertama adalah kehilangan istri tercintanya yang bernama Siti Khadijah, dan yang kedua adalah paman beliau. Siapa? Yang kedua, Nabi Muhammad menunjukkan kesabarannya dan ketabahan yang luar biasa bahwa segalanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada. Yang kepada siapa? Kepada Allah. Hikmah dari kisah tersebut adalah kita akan menjadikan sadar bahwa segalanya adalah milik Allah dan meringankan kita dalam menghadapi ujian dan musibah. Gitu ya. Bisa dipahami semuanya? Nah, selanjutnya, ini ada refleksi dari pelajaran kita pagi hari ini, yaitu pembelajaran bermakna. Pertanyaan dari Pak Ade, setelah mengikuti materi pelajaran hari ini, apakah kalian merasa lebih siap untuk menghadapi masalah tersebut dalam hidup kalian? Siap. Dengan mengucapkan apa tadi? Kalimat tasbih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus sadar bahwasanya kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Gitu ya. Selanjutnya ini rangkuman dari pelajaran yang kita pelajari hari ini. Kalimat tajwid sebagai penenang hati. Tadi sudah jelas di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mengajarkan kita untuk lebih bersabar dalam menghadapi musibah, ujian, dan hal-hal yang tidak pernah di hati kita. Juga mengajarkan kita untuk lebih beriman kepada Allah dengan penuh rasa cinta. Ya, aku. Nah, tadinya ketiga dari Pak B, tolong diingat ya. Tugasnya adalah tolong diamalkan bacaan dan arti kalimat tajwid dengan orang tuanya di rumah. Siap untuk menghafal mengulang baik di rumah? Siap. Jadi bisa diulang sendiri, bisa diulang dengan kedua orang tuanya. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke, selanjutnya. Ya, ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Sebelum kita tutup, ada yang bertanya? Cukup? Alhamdulillah. Oke, mari kita berdoa, dan doa pada pagi hari ini nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Faisal. Persiapan berdoa.